Ada empat, empat algoritma yang akan kita bahas hari ini. Namanya juga kuliah algoritma ya. So, ya persiapkan diri kalian. Tiga kok, empat atau lima ya. Nanti dia lihat waktunya. Kalau cukup empat, ayo. Kalau lima, ayo juga. eh Sebelum saya ke yang baru, saya ulas sedikit 5 menit yang kita bahas pekan lalu supaya kalian rada-rada ingat ya. Ini saya singkirin kok. Aduh, 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 aduh. Kemana tadi? Hilang. Ah, Zoom-nya bermasalah. Ini kalian nggak bisa dengar kok, bisa tidak? Aman ya, aman ya. Nah, ini minggu lalu eh kalian belajar. Ini ingat mata kuliah analisis kompleksitas algoritma ini ada tulisannya di bawah. Minggu lalu saya sudah perkenalkan berbagai, ada empat kalau nggak salah ya, algoritma rekursif, kemudian relasi rekursifnya, relasi rekursif atau relasi recurrence dari algoritma rekursif itu, dan bagaimana cara menyelesaikan relasi recurrence ini untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Jadi tetap ya sampai akhir semester kita itu masih ngebahas tentang menghitung bagaimana mendapatkan kompleksitas waktu dari algoritma. Nah, mulai minggu lalu kita hanya akan berfokus pada algoritma rekursif saja. Ya, algoritma iteratifnya udah. Algoritma rekursif kayak gimana Bu? Kayak gini. Kalau kalian masih belum dapat pemahaman yang komprehensif tentang algoritma rekursif, ini kan sebenarnya udah dipelajari di tingkat 1 ya. Saya sarankan kalian untuk coba refresh lagi pemahaman kalian, review lagi, belajar-belajar lagi tentang algoritma rekursif gitu ya. Nah, beberapa akan saya angkat di mata kuliah ini sekaligus beserta relasi rekurensinya. Nah, minggu lalu kalian saya perlihatkan ini adalah algoritma faktorial, yaitu mengembalikan nilai faktorial dari bilangan yang diinputkan menggunakan cara rekursif. Lihat, operasi dasar yang kalian identifikasi dari algoritma ini biasanya biasanya ya, saya bilang biasanya terlihat dari bagian rekursifnya. Ya, di bagian rekursif ada operasi perkalian, maka operasi dasarnya adalah perkalian. Nah, untuk menentukan relasi recurrence dari algoritma rekursif ini, eh, kalian hitung berapa kali operasi dasar ini dilakukan di algoritma rekursif, baik di bagian basis maupun di bagian rekursifnya. Nah, perhatikan di bagian basis ini, if n sama dengan 0, kalau inputnya n sama dengan 0, return 1, tidak ada operasi perkalian. Maka di sini adalah 0. Lihat ya, pada n sama dengan 0, ini tidak ada operasi perkalian, maka lihat nilai Cn-nya adalah 0. Ini tuh sama aja saya mau bilang C0 sama dengan 0. Sama aja kayak gitu. Lihat ya, jangan terkecoh dengan angka 1 di sini. Kalau kalian nulisin 1 di sini, salah. Ya, lihat. Selalu ingat operasi dasar yang dilakukan apa. Terus relasi recurrence ini nggak ada tulisannya di slide. Relasi recurrence ini merepresentasikan banyaknya operasi dasar. Tetap ya, selalu. CN selalu merepresentasikan banyaknya operasi dasar. Saya ulang, di bagian basis nggak ada operasi dasar perkalian, maka 0. Meskipun di sini return 1, ini kan return 1 algoritmanya ya. Sementara di bagian rekursif, lihat, ada satu operasi perkalian, nih, plus 1, dan ada sekian banyak operasi perkalian di bagian rekursif ini. Nah, kita bisa menyatakannya sebagai Cn minus 1. Gitu. Ini yang fungsi ini yang nanti harus kita selesaikan. Gitu ya. Nah, minggu lalu
Saya tunjukkan. Ini cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan relasi reference kayak kemarin kan ya, pakai cara substitusi. Lengkapnya backward substitution. Substitusi mundur. Cn min 1 plus 1. Kalau ada Cn min 2 berarti kalau Cn-nya adalah, sorry, kalau Cn-nya adalah Cn min 1 plus 1. Kalau Cn-nya begini, maka Cn min 1 dia akan menjadi Cn min 2 plus 1. Nah, masukin Cn min 2 plus 1 itu ke sini. Substitusi gitu-gitu terus. Lakukan seterusnya sampai kalian bisa menemukan pola. Ya, oh polanya adalah seperti ini. Nah, ada yang kemarin lupa saya ceritakan. Hmm. Nah, saya mau ceritakan pada saat mereview materi minggu lalu. Kalau kalian perhatikan, saya lengkapi dulu ya. Kalau Cn-1 adalah begini, maka yang kecil, tulisannya tetap kecil. Pakai spidol aja. Maka Cn-2, dia akan menjadi Cn-3 ditambah 1. Lihat kan polanya. Kalau N di sini N-1 plus 1. Maka kalau Cn-1 di sini Cn-2 plus 1. Nah, saya akan masukkan si Cn-2 ini. Karena Cn-2 itu adalah Cn-3 plus 1. Lihat. Ini adalah Cn-2. Ya kan, sama kan? Ini saya garis merah. Saya pindahin aja. Terus si angka 2 ini tetap kan? Nggak berubah. Tuh. Begitu seterusnya, sampai kemudian kita lihat polanya. Oh, artinya polanya adalah C N minus I ditambah I. Nah, saya berhenti di sini dulu. Ini adalah tahap pertama, langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika menggunakan metode substitusi ini. Sorry ya, saya nggak pakai preface atau prakata langsung langsung masuk kuliah. Kalian ya kumpulkan fokusnya yang masih ngantuk. Ayo segera wake up, cari posisi yang nyaman untuk belajar, duduk, sediakan coretan, jangan rebahan, nyender sambil pegang papan untuk nulis, oke, nggak masalah, tapi fokus ya. Saya nggak tahu kalian lagi ngapain, tapi kalian yang butuh untuk belajar, saya menjalankan kewajiban saya sebagai pengajar, ya, sama-sama inilah, menjalankan kewajiban kita masing-masing. Lihat ya, saya balik lagi ke sini. Ini adalah tahap pertama atau langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika menggunakan menggunakan metode substitusi untuk mencari kompleksitas waktu dari algoritma rekursif ini. Tahap satu ini yang lumayan krusial, harus teliti kan. Maka lihat, saya selalu sediakan kotaretan di samping kanan untuk memastikan substitusi yang saya lakukan itu nggak salah. Karena kalau kalian salah di sini, maka kalian nggak akan bisa dapat pola. Nah, ini langkah kedua. Substitusinya udah lengkap, udah benar, maka kalian infer pola atau simpulkan pola dari situ. Oh, dia adalah C minus I ditambah I. Boleh nggak pakai variabel lain K, M, L, whatever, bebas. J boleh juga, bebas ya. Ini saya pakai I karena ya biasanya pakai I, gitu aja. Nah, terus ini baru langkah dua. Langkah ketiga, yang ini nih. Saya elaborate ke dalam 3 langkah ini supaya kalian ingat. Yang pertama, lakukan eh, elaborasi yang disebut sebagai substitusi, pelan-pelan harus teliti. Yang kedua, simpulkan pola dari substitusi yang sudah kalian lakukan. Yang ketiga, ini yang bagian krusial. Coba ya, yang juga krusial. Coba perhatikan. Dari dari langkah satu dan dua ini, lihat. Saya kan dari tadi cuma ngurusin yang ini kan. Saya sama sekali belum nyentuh bagian basis. Padahal CN-nya CN dari algoritma rekursif ini meliputi 2 hal, yaitu ada bagian basis, ada bagian rekursif. Saya ulang, saya ulang ya. Dari cara substitusi yang saya lakukan dari langkah satu sampai langkah 2, langkah satu substitusi, langkah 2 adalah mencari pola. Saya dari tadi itu hanya ngurusin bagian rekursif saja dari relasi recurrence ini. Padahal
Kalian tahu bahwa yang namanya algoritma rekursif, ada algoritma rekursif itu ada bagian rekursif, ada bagian basis kan? Maka bagian basis ini nggak boleh kalian lupakan. Hmm, N sama dengan nol, CN-nya adalah nol. Maka di langkah ketiga inilah kita melibatkan basis. Nggak ada di slide ini. Libatkan basis. Supaya kalian ingat langkahnya itu seperti apa. Gitu ya. Ini formulasi yang saya simpulkan sendiri setelah sekian tahun mengajar. Nggak ada di slide. Libatkan basis untuk menyelesaikan pola yang kalian dapatkan. Lihat, kalau kalian dapat pola kayak gini, untuk kemudian dapat TN-nya, itu gimana caranya? Makanya libatkan basis. Nah, caranya, coba perhatikan ya. Kalian punya CN minus I di sini kan? CN, kok kedip-kedip ya? CN minus I di sini. Nah, di basis, saya itu punya C. 0 sama dengan 0 kan? 0 di sini dari sini, hijau, kelihatan kayak hijaunya. Sementara 0 yang di sini dari nilainya. C0, CN kan, sama dengan 0. Saya punya basis kayak gini. Nah, saya mau libatkan basis itu, ini nih, yuk, saya mau libatkan basis itu di sini. Maka, sementara dari basis, saya punya C0 sama dengan 0. Gimana caranya saya mau melibatkan basis yang ini supaya bisa ke sini? Ini. Maka, kalau kayak gitu, N minus I yang di sini itu sama dengan 0 yang hijau. Maka I-nya sama dengan N. Nah, ketika I-nya udah dirubah jadi N, lihat. Pada suatu saat I-nya berubah jadi N, Cn minus N, kan C0 kan? Ditambah I-nya sama dengan N, maka Tn-nya adalah, atau Cn-nya adalah N. So, ini menjadi penting. Ini baru contoh yang kemarin saya lupa ceritakan bagian itu. Tips dari saya untuk kalian bisa ingat melakukan ini. Kenapa sih Bu harus kayak gitu? Karena biasanya kalian cuma menghafal bagian ketiga ini suka lupa. Mesti gimana ya? Terus kalau nggak lupa salah jadi. Maka ingat-ingat bahwa di langkah ketiga ini kalian harus melibatkan basis. Si C di sini. Ini. Itu ya, nanti kita elaborate lagi. Oke, itu review minggu lalu. Saya akan mulai masuk ke... Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Bentar. Nggak ada, saya singkirkan. Kita ke sini. Yang gampang dulu. Eh, bukan. Saya kemarin masih punya utang ke kalian. Kalau nggak ada yang masih ingat apa nggak? Bisa, kok kecil ya? Kecil banget. Hmm, ya, gede ya. Sebentar. Hmm, visual display. Bentar ya, supaya bisa gede. Stop share. Sebentar. Looking for device. Let me see. Wireless plus anything.
Ya, gagal, gagal. Gak mau dia. Bentar, stick with me. Device-nya. Ah, nggak bisa. Ya udah, kayak sekarang. Hmm, hmm. Kecil banget ya, biasanya. Yang saya share nih kali. Nggak kelihatan mas saya. Hmm. Ya, nggak bisa dikali. Oke, dari ini aja notepad ini. Kelihatan yang notepad? Yang saya share ke kalian tuh tadi. Oh, salah. Screen satu. Oke. Apa yang muncul di kalian? Halo, halo. Notepad Suara plus saya plus masih Bu. kedengaran ini. Speakersnya udah. Halo? Suara saya nggak ada? Ada Bu, ada. Ada Bu. Ada Bu. Kedengaran Bu. Di Yang muncul prosedur di kalian? cetak segitiga. Cetak segitiga Bu. Oh, oke ya betul. Cetak segitiga. Nah, ini yang kemarin itu saya cuma kasih relasi referensinya, tapi saya nggak kasih gimana cara, sorry, tapi saya nggak kasih algoritmanya kayak gimana. Coba kalau kalian perhatikan, kalau kalian dapat algoritma seperti ini, jika n sama dengan satu, maka dia akan nyetak print bintang, bintang bukan segitiga tadi ya, ya oke lah. Kemudian dari di bagian rekursifnya lihat ada for i sama dengan satu to n, dia akan ngeprint bintang. Kemudian ada prosedur rekursif cetak segitiga n minus satu. Nah kalau kalian punya kayak gini, maka kalau kalian nebak operasi dasarnya apa? Yang mana? Nggak usah nanya ChatGPT. Operasi Yang print dasarnya yang itu mana? nggak sih Bu? Operasi dasarnya? Ya, yang ngeprint. Oh, nggak selalu bentuknya tuh penjumlahan perkalian. Iya, tuh. Tuh, kalau kayak gini gimana, Bu? Nah, kalau kayak gini maka di bagian relasi recurrence-nya, ini kan, ya, pada saat N sama dengan satu, berapa kali operasi dasar yang dieksekusi? Satu kali Bu. Satu kali kan? Satu kali ngeprint. Sementara pada saat N lebih dari satu, maka kalian masuk yang ke else-nya kan? Lihat, di sini rekursifnya n minus satu, maka akan ada print sebanyak fungsi n, tn minus satu ditambah berapa? Ini berapa kali? Satu, Bu. Enggak, bukan. Kalau satu salah, berapa? Sebanyak I Bu. Bukan. N, Bu, N. N. Pada saat dia dieksekusi ini nih, blok ini dieksekusi, ini kan si printnya akan dilakukan sebanyak n kali ya. Terus ditambah yang bagian rekursif ini. So, ini adalah contoh relasi recurrence. Basisnya kalau n1 sama dengan satu, terus bagian rekursifnya tn-1 ditambah n. Gitu ya. Dan ada banyak variasi yang lain. Tuh. Sip, gitu ya. Ini contoh yang kemarin kita udah selesaikan bagian ini nih, ada di slide. Cuman algoritmanya yang nggak dikasih. Nah, sebelum saya masuk ke yang agak susah, kita masuk ke sini dulu. Ada pertanyaan dulu di sini? Nggak ada ya? Aman ya? Maksa saya.
Sekalian kalian perhatikan ya. Ini, saya hapus dulu. Ini adalah contoh minggu lalu udah kita bahas. Mungkin kalian lupa, saya akan ceritakan lagi. Dan kalau kalian punya kayak gini, kalian bisa nebak operasi dasarnya adalah operasi move. Gitu kan, kelihatan ya? Operasi move. Saya mau tulis di sini. Nah, maka relasi recurrence yang akan kalian dapatkan dari algoritma ini, ya, operasi move, pada saat N sama dengan satu kali operasi dasar move, kan? N sama dengan 1, dia move one disk from first to last. Kemudian, lihat di bagian rekursifnya, saya kasih angka 1, 2, dan 3. Lihat, 1 dan 3, baris yang saya kasih angka 1 dan 3, melakukan hal yang serupa, tapi beda. Bedanya cuma di sini. Di urutan pemanggilan tiangnya. First, last time, sini time, first, last. Tapi sama-sama melakukan rekursif operasi dasar move sebanyak fungsi n-1. Berarti saya bisa bilang 2 kali tn-1. Ditambah dengan operasi move 1 kali yang ada di bagian 2, yang saya kasih angka 2. Itu untuk n lebih dari 1. Bisa difahami? Nah, nanti kalau kalian misalnya ujian atau kuis, biasanya kayak gini dulu. Susun dulu susun dulu relasi recurrence dari algoritma yang diberikan. Kalau kalian salah di sini, maka mencari TN-nya pun salah. Maka ini krusial ya. Makanya dari minggu lalu saya selalu tekankan, ini harus benar dulu. Algoritmanya kayak gini, relasi recurrence-nya seperti ini. Dari sebuah algoritma ini menjadi relasi recurrence seperti ini, ada pertanyaan dulu? Ibu saya mau nanya. Yes. Jadi yang 2 itu tuh sesuai dengan nanti apanya tuh, Bu? Saya kurang tadi nggak ngeh banget buat dikali 2-nya itu apa? Ini nih. Ini ada rekursif di sini. Move and mansell ini kan prosedur move rekursif ya. Di sini juga dipanggil lagi. 2 kali dia manggil kan. 2 kali manggil, n-1. Oh, Prosedur berarti kalau oke oke. gitu ya. Berarti Sesimpel kalau itu. Ibu berarti kalau misalnya dia dipanggil move lagi berarti dikali 3 gitu jadi Iya. sesuai dengan berapa kali operasi dasar itunya rekursifnya kan? Hmm. Nanti kalian perhatiin ya. Kalau misalnya pakai angka 2 di sini sama enggak, itu bedanya apa? Tadi kan kita cuma yang faktorial tadi nggak pakai 2 kan? Nanti kita lihat ya. Yuk, sekarang kalian perhatikan. Baiklah, saya anggap kalian udah ngerti yang ini. Kita selesaikan dengan cara substitusi. Harus bisa, karena seperti saya bilang minggu lalu, ada tiga cara untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma rekursif. Sampai minggu ini kalian baru belajar cara pertama. Gitu ya, nanti minggu depan, 2 minggu saya kasih saya pandu untuk mempelajari cara kedua. Nanti 2 minggu berikutnya kita belajar cara ketiga pelan-pelan aja, gitu ya. Nah, di sini kalian akan punya, lihat TN di sini saya masih ngurusin yang bagian rekursifnya. Basis nggak saya urusin. Saya kasih cat kotretan di sebelahnya. Kalau saya punya TN seperti ini, maka ini biasanya mahasiswa banyak salah. Kalau TN saya begini, maka TN-1 saya adalah 2T N-2 plus 1. Kalau saya punya N-2, Tn-2, polanya akan menjadi ini kan. Kalau saya punya Tn-3, saya akan punya 2 Tn-4 plus 1. Gitu nggak? Bisa dipahami di sini? Tn begini, maka Tn-1 begini. Bisa ya? Aman? Diem artinya aman. Aman, Bu. Nah, maka saya akan bawa ke sini. Ini mahasiswa banyak salah loh. Lihat. Tn-1. Saya mau ubah Tn-1-nya di sini. Maka, 2-nya saya tinggalkan. Saya kasih kurung. Saya mau angkat ini nih yang saya kasih merah. 2T
N minus 2 plus 1. Jangan ikut nulis ya kalau saya lagi jelasin. Nanti aja. Gitu kan? Lihat, Tn minus 1-nya saya pindahin ke sini. Plus 1 yang di atas, jangan ditinggalkan. Dapat? Maka ini saya selesaikan dulu. Saya kasih warna berbeda sengaja. 2 pangkat 2 Tn minus 2. Saya kaliin kan, tambah 2. Ini kan, saya kurungnya saya buka, terus plus 1. Lanjut? Bisa? Bisa, Bu. Lanjut, Bu. Oke, yuk berikutnya. Si Tn min 2, saya mau ubah. Gini ya. Maka yang saya ubah cuma Tn min 2-nya aja, yang lainnya biarin. Maka ini 2 pangkat 2, Tn min 2-nya, tuh ini nih, saya bawa dia 2 Tn minus 3 plus 1, lihat yang hijau ini ya, sengaja saya kasih warna berbeda, lihat. Kalau kalian latihan, saya ajarin caranya gini, supaya kalian tahu nggak kelewat. Lihat, yang saya ubah cuma yang hijau aja, 2 pangkat 2-nya tetap saya tulisin di bawah, berarti saya masih punya sisa yang ini kan, tambah 2 tambah 1. Gitu. Ini di bagian inilah mahasiswa suka salah. Karena ini nih, gara-gara kurung. Maka ini saya lepas dulu kurungnya. 2 pangkat 3. Ini kan, saya lepas kurungnya. T, N minus 3 ditambah 2 pangkat 2. Ini kan, 2 pangkat 2 kali 1. Tambah 2 ditambah 1. Udah bisa lihat polanya? Sudah, Bu. Jadi polanya apa? Polanya apa tuh? 2 pangkat I, T, N minus I. Nah, yuk lihat polanya ya. Maka polanya 2 pangkat I kali T N minus I ditambah, kalau I-nya adalah 3, di sini 2 pangkat I-nya minus 1 kan? Ketutup ya. Lihat. Dan seterusnya. 2 pangkat I minus 2, titik-titik sampai 2 ditambah 1. Suatu saat polanya akan begini. Dari mana sih Bu itu? 2 pangkat ini juga I. Maka yang lainnya itu ikutin aja. Karena 2 berarti I minus 1 dan seterusnya. Ini yang saya bilang tadi sebagai langkah pertama. Lihat. Elaborasi substitusi. Ini yang saya bilang sebagai langkah kedua. Langkah ketiganya belum. Sampai sini bisa difahami? Saya mau lanjutin. Lanjut atau kalian mau nanya dulu? Ibu, Yes. maaf tadi kurang merhatiin. Kalau yang ininya alhamdulillah udah ngerti. Yang paling awalnya, Bu, yang plus 1 itu dapatnya dari outputnya kah? Yang Ini enggak, yang pas perumusan awal, Bu, yang N lebih besar dari 1. Yang iya dari algoritmanya. dari outputnya ya. Kan soalnya yang Bukan. Yang mana? nah itu, Bu, ya, yang ya itunya, Bu. Ini kan. 2. Oh, karena output itu kan output move forward. Ya. Kata output ya. Tambah 1. Oke. Siap, Bu. Makasih, Bu. Mastiin itu. Ini belum selesai. Saya baru sampai dapat pola. eh Yang penting kalian sekarang ngerti dulu cara elaborasinya. Kalian nanti boleh foto, terus di, di slide ada, oh nggak ada di slide, sorry di slide nggak ada. Di slide itu kan soal ya, jawabannya nggak ada kan. Kalian nanti coba lagi latih tangan kalian menyelesaikannya, terus bandingin sama yang saya kerjain gitu ya. Salahnya di mana gitu, cara cara belajarnya kayak gitu. Harus latihan, gitu ya. Mendapatkan
Saya agak belok dulu. Mendapatkan relasi recurrence. Kenapa sih ketutup terus ini teh? Ketutup terus. Ah, hide thumbnail. Oh, gitu aja. Hehe. Mendapatkan relasi recurrence dari sebuah algoritma rekursif. Mendapatkan ini namanya relasi recurrence. Recurrence. Relasi. Ada yang bilang recurrence, ada yang bilang rekurensi, ada yang bilang rekursif, sama aja. Mendapatkan relasi recurrence dari sebuah algoritma rekursif itu adalah tahap penting pertama. Kalau kalian salah di sini, maka kalian akan pasti mendapatkan TN-nya nanti salah. Gitu ya. Nah, udah dapat ini nih, susah payah. Latihan aja sih, karena ada algoritma rekursif, terus bikin relasi rekurensnya. Lihat algoritma rekursif, terus dia bikin relasi rekursnya latihan itu. Nanti habis itu, latihan berikutnya coba elaborasi. Pelan-pelan, lihat ini. Ini untuk mencegah salah. Pada saat saya ganti TN-1 dengan yang saya kasih garis merah di sini, lihatin. Sini. Terus, TN-2-nya saya ganti dengan yang ini. 2 TN-3 plus 1. Ini disebut sebagai cara substitusi. Bu, kok bisa bikin kayak gini sih, Bu? Ya lihat aja pola ini. Kalau TN adalah 2 TN, ini saya agak ngulang ya. Kalau kalian bosen, sabar ya. Atau Bu, cepet bentar. TN, 2 TN min 1, maka kalau di sini N, ini N min 1, maka kalau N min 1, ya tinggal dibikin minus 2 kan? Dan seterusnya. Terus masukin pelan-pelan sih. Butuh teliti aja. Sabar dan teliti. Lanjut ya. Saya lanjutin. Maka saya masuk ke tahap ketiga. Tahap persatu elaborasi, tahap kedua kalian cari pola. Biasanya di sini kalian mulai bingung. Ini kan sebuah pola sendiri. Nah, kalau kalian masih ingat rumus sum of 2 pangkat I untuk I sama dengan 1 sampai N, dia akan berbunyi, hafalin ya, ini ada di bagian appendix buku, I plus, saya lupa sendiri mau. I plus 1 minus 1. Bentar, bener nggak? 2 pangkat I, yes. 2 pangkat, sorry, bukan I, N kan ini. 2 pangkat N plus 1 minus 1. Kalau kalian punya penjemahan seperti ini, 2 pangkat I, maka 2, ini si N-nya, plus 1 minus 1. Sorry, ini 0. Kalau dari 0, mau dari 0, mau dari 1, sama aja sih, sama aja. Mau dari 0 sama 1. Kan kalau 0, 1-nya juga masuk. Iya, 2 pangkat 0, 1. Supaya 1-nya bisa masuk, ini kan 1. 1 kan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1 ini. 2 pangkat 0, 1 kan ini. Nah, rumus ini kita masukin. Ini kan polanya mirip nih. Ini kan penjumlahan. Maka, saya masuk ke langkah ketiga. Ini. Ingat langkah ketiga tadi saya bilang apa? Libatkan kondisi basis. Ya kan? Langkah 1 sama langkah kedua, kita cuma ngurusin yang recurrence aja. Ya kan? Kondisi basis ini nggak saya perhatiin. Nah, di bagian basis saya punya T1 sama dengan 1 kan? T1 sama dengan 1. Ikutin ya omongan saya dengan yang saya tulis. T1 sama dengan 1. Sementara kalian punya di sini T N minus I. Maka saya bisa bilang, kalian punya gini kan? Di bagian ini T minus I. Maka, berarti, karena saya ingin melibatkan kondisi basis, N minus I di sini sama dengan 1. Saya pengen masukin basis. Basisnya harus terlibat. Maka kalian akan punya N minus I sama dengan 1. I sama dengan N minus 1. Ini minggu lalu udah saya jelasin juga. Cuma saya belum berikan istilah libatan kondisi basis. Saya masukin ke sini ya. Lihat.
Masukin. Spidol itu saya. Maka saya akan punya, ini adalah N-1 kan? 2 pangkat N-1. Nah, ini potensi salah mahasiswa juga berikutnya. Karena nggak sabar, Satu ya. I-nya adalah N-1. Gitu kan? Ini nanti habis kan? Ditambah. Nah, yang merah ini, Satu nah ini nih. 2 pangkat I. Sengaja saya kasih gini. 2 pangkat I. Eh, eh 2 pangkat I minus 1. Belum saya ubah ya. 2 pangkat I. Iya, Bu. Kenapa teriak? Maaf, Bu. Ada yang manggil. Ini belum saya ubah. Sorry ya. Ini akan menjadi 2 pangkat I minus 1. Ya dari situ. Bu, kenapa nggak plus 1? Nanti ya ceritanya ya. Dari 2 pangkat ini kan mirip nih. Polanya mirip kan? I minus 1, minus 2, 1 ditambah 2, terus 3, dan seterusnya kan? Polanya kan mirip. Cuma di sini, yang bedanya di sini nanti ya. Somehow dia akan jadi begini. Nah, si 2 pangkat I minus 1 ini, tadi I-nya kan N minus 1. Saya coret salah. 2 pangkat I-nya adalah N minus 1. N minus 1 minus 1. Lihat, hati-hati cara meletakkan. Saya nulisinnya itu kan ini minus. Kayak gini aja juga kalian kadang suka salah. Sini dulu. Kalian akan dapatkan ini. N minus N habis kan? Ini plus 1. Berarti T1-nya berapa? T1 adalah 1. Maka kalian akan punya 2 pangkat N minus 1 kali 1. F ditambah ini. 2 pangkat N minus 1 minus 1. Apa yang kalian bisa lihat dari sini? Ada 2 kali ya? Sama ya? Maka saya bisa nulisin. Ini salah. 2 kali 2 pangkat N minus 1 minus 2 kali kan? Kalian juga bisa nulis 2 kali 2 pangkat N minus 1 kan sama aja dengan 2 pangkat N buat 2. Nah, ini. Ya, minus 1. Hilang kan ini? Maka kalian akan punya 2 pangkat N minus. Yuk, coba renungkan. Pelajari dulu pelan-pelan, terus tanyakan di bagian mana. Jangan bilang tuh dari awal lah, itu nggak sopan. Usaha dulu memahami, sambil Ya, Bu. coret-coret. Yes, Saya kurang ngeh di bagian yang sum itu. ini Iya, ya. iya. Mm-mm. Ini rumus yang perlu kalian hafalin aja. Kalau saya punya 2 pangkat I sama dengan 0 sama N. Ini kan sama aja dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, terusnya kan? Sampai 2 pangkat N kan? Ya, Bu. 2 pangkat 0 kan 1, tambah 2, tambah 4. 4, gitu kan seterusnya tambah 2 pangkat N. Nah, ini kan sebenarnya sama aja dengan, mirip dengan ini kan yang saya kotakin merah. 1 ditambah 2. Kita kan berusaha mencari pola. Ini tuh sebenarnya penjumlahan seperti ini tuh sama aja dengan apa sih? Nah, sama aja dengan 2 pangkat I minus 1. Rumusnya hafalin aja. Kalau kalian nggak hafal, nanti kalaupun ini keluar dari soal ujian, biasanya ini dikasih. Gitu. Nah, kenapa dia nggak pakai plus 1 ini ya? Gitu kan?
Bu, ini kan harusnya kalau kayak gini ada penjumlahan seperti ini, Ibu kan bilang kalau kayak gini berarti, oh 2 pangkat N plus 1 minus 1. Harusnya ini sama aja dong, Bu. 2 pangkat I, ini kan? Di situ yang saya kotakin merah ya. Saya itu kan punya yang saya kotakin merah itu, saya pindahin ke sini nih. Saya pakai spidol merah. 1 ditambah 2, seterusnya tambah 2 pangkat I minus 2 ditambah 2 pangkat I minus 1. Ini kan mirip sama ini kan? Berarti saya bisa bilang ini sama aja 2 pangkat. Tapi karena di sini N ini minus 1, I minus 1, pakai pola yang ini plus 1 kan? Sama dengan 2 pangkat I minus 1. Oh, ini. 2 pangkat minus 1, 2 pangkat I minus 2 pangkat I minus 1-nya, setelah I-nya saya masukin, I-nya saya ganti dengan N minus 1, ini I-nya jadi berubah seperti ini kan? Karena I adalah sama dengan N minus 1. Itu. Susah ini memang. Terus nanti kalian cobain kotret lagi ya. Tangannya dipakai untuk supaya tangan sama otaknya sinkron. Gitu ya. Sekarang kan kalian memahami dengan otak kalian, dengan mata kalian. Oh ya ya ngerti. Nah, habis itu nanti ulang lagi. Nyap diulang lagi catatannya. Di situ biasanya mulai salah-salah. Ini berarti big data 2 pangkat N. Ini TN kita. Baru 1 ya. Kayaknya nggak sempat semua. Yuk, ada pertanyaan lagi? Bu, aku mau nanya, Bu. Yes. Itu kalau yang 2 pangkat I yang di sumnya itu patokannya dari mana, Bu? Ini tadi. Yang dijelasin tadi barusan. Oh, dari situ. Ini. Hmm. Tadi saya cuma kasih ini. Rumusnya kayak gini nih. Udah saya elaborate nih. Jadi kayak gini. Sama kan? Oh, iya, iya, Bu. Paham, paham. Ya. Karena ini N plus 1. Tapi kan ini nggak sampai ini. I-nya dikurangi 1 kan? Maka I min 1-nya ini loh. Harusnya kan 2 pangkat. Salah nulis saya di sini. Saya ulang ya. Ini salah. Harusnya kan 2 pangkat I plus 1 kalau pakai rumus ini. Tapi kan ini I-nya minus 1. 1. Habis kan? 2 pangkat I minus. Salah nih nulisnya. Oh, oke, Bu. Paham, paham. Ya, Thank you, Bu. saya elaborate. Saya kasih waktu 2 menit lah untuk kalian merenungkan. Mau difoto, nanti dipelajari ulang juga boleh. Hati-hati ya di bagian ini. Ingat yang kita pelajari ini adalah algoritma apa tadi? Tower of Hanoi. Yang algoritmanya tadi yang move tadi ya. Nah, nanti pada saat kalian belajar lagi, sambil lihat-lihat visualisasi Tower of Hanoi, sambil lihat-lihat dokumentasi penjelasan Tower of Hanoi, make sense nggak kalau dia misalnya di sini kata Bu Emma setelah dielaborasi relasi rekurensinya ternyata kompleksitas waktunya adalah 2 pangkat N, di mana N di sini merepresentasikan jumlah keping dari Tower of Hanoi yang dipindah-pindahin antar tiang. Ini nih. Tuh. Nah, nanti digabungin itu ya supaya kalian bisa dapat pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas waktu Tower of Hanoi. Sudah? Bisa lanjut? Bu, Susah. saya bertanya, Bu. Yes, yuk. Eh,
Kan tadi saya tuh dipanggil. Ini mau ada yang kelewat nih. Mau nanya kalau misalkan yang TN min N min 1 itu bisa berubah menjadi satu itu karena apa ya, Bu? Wah, yang mana yang mana? Yang itu yang kertas kedua itu yang paling atasnya itu kan dua dua pangkat N min 1 dikali T kurung N min 1 plus 2 pangkat N min 1 Hmm. dikurang satu. Nah, itu Yang merah dilanjutkan ini. ya bukan yang nah itu yang sama dengan yang atas itu bisa menjadi yang sama dengan ke bawah lanjutannya itu kayak gimana Bu ya Bu? Oh, dari sini Ya. menjadi ini. Dari yang bawah itu dari yang silang yang ke bawah yang bawah itu sama bawahnya lagi Bu. Dari Jadi sini ke sini. ya di situ ke situ. Ya ini kan, N minus N kan habis. Ini plus 1 kan? T1 kan jadinya. Oh, oke. Ya, T1. T1 berapa? T1 1 kan? Ya satu. T1 kan 1. Maka jadi 2 pangkat N minus 1. Ini tetap kan? Ini 2 pangkat N minus 1. 2 pangkat N minus 1 kan sama. Berarti 2 kali 2. Ada 2 kali 2 pangkat N minus 1 kan? Itu. Oh, Sekedar, saya nggak tahu kalian ini harusnya belajar di mana. Kalau kalian punya kayak gini. Kalau 2 pangkat 1 kan 2. Kalau 2 pangkat minus 1 sama dengan setengah kan? Maka kalau kalian punya 2 pangkat N minus 1 itu kan sama aja dengan 2 pangkat N positif kan? Sama ditambah dikali dengan 2 pangkat 2 pangkat minus 1. Itu kan? Saya nggak tahu ini harusnya kalian belajar di SMA atau di mana. Saya ulang lagi di sini. Perhatikan baik-baik karena masih ada yang salah. Kalau ada 2 pangkat N minus 1 sama aja dengan 2 pangkat N dikali 2 pangkat minus 1 kan. Nanti mereka karena dia kali maka si pangkatnya ini kan tinggal dijumlahin. Ini saya juga bisa ceritakan sebagai 2 pangkat N. 2 pangkat minus 1 kan setengah per 2 kan. Itu yang menjadi ini. Hmm, itu ya. oke Bu, terima kasih. Sip. Ada lagi kalau nggak kita lanjut ke waktunya supaya kalian punya banyak referensi. Iya. Ini susah. Kalau saya bilang ini susah, maka kalian harus luangkan waktu lebih untuk mempelajarinya berulang-ulang. Catat ulang, terus cari soal-soal serupa, latihan ulang gitu ya. Dah, saya lanjut ke yang ini. Oh, another level of difficulty. Nah, ini kemarin yang saya mau bahas, tapi saya tinggalkan untuk hari ini. Ya, algoritma, ada yang salah, ada yang salah. Salah, harusnya dia begini. Mumpung ketemu. Di slide-nya salah ya. Floor dari N per 2. Gini. Plus 1. Lihat, bukan N2, tapi N per 2. Ingat-ingat ya. Nah, kalau saya punya kayak gitu, lihat algoritma ini dia akan mengembalikan banyaknya digit biner untuk suatu bilangan desimal, gitu ya, suatu bilangan desimal, bilangan bulat positif, kok desimal ya? Maka kalau kalian punya kayak gini, lihat operasi dasarnya apa kira-kira? Penjumlahan. Maka saya bisa bikin relasi recurrence untuk mereka di bagian basis untuk N sama dengan 1. Lihat cara cara saya atau tahapan yang saya lakukan dalam membuat relasi recurrence ya. Pada saat N sama dengan 1, basisnya 1 kan? Berapa nilai TN-nya? 0 atau 1? Nol, Bu. Berapa? Nol. Nol Bu. Kenapa? Karena saya memutuskan operasi dasar yang terlihat di sini adalah operasi penjumlahan. Di bagian basis, nggak ada operasi penjumlahan, maka dia adalah 0.
Di bagian rekursifnya, lihat, berarti saya akan punya gini caranya. Plus 1. Plus satunya dari sini. Kemudian yang T, N per 2 difloorkan dari bagian rekursif yang ini nih. Ini ya, bin rek, N per 2 floor. Saya tuliskan seperti ini ditambah 1. Ini untuk N lebih dari. Nah, sudah. Nggak ada masalah ya. Nah, kita selesaikan. Nah, di sini entah kenapa soal kayak gini tuh sering banget muncul di ujian. Kalau saya bilang kayak gitu tuh biasanya muncul ya. Maka kalian harus kuasai. Ya, diubah-ubah dikit, tapi pada dasarnya sama kayak gini. Nah, kalau kalian punya kayak gini, ada satu prinsip yang kalian harus perhatikan. Biasanya lebih enak daripada kita berhubungan sama pecahan, maka saya ubah dulu menjadi representasi seperti ini. N sama dengan 2 pangkat K. Tuh, sama aja kan? N per 2, maka N sama dengan 2 pangkat K. Ini supaya saya nggak lagi berhubungan sama pecahan. Maka saya akan punya T 2 pangkat K, Tn sama dengan ini kan? Maka kalau N sama dengan 2 pangkat K, N per 2 akan menjadi 2 pangkat K per 2 sama yang tadi, yang baru aja kita bahas. Ini saya naikin 2 pangkat K minus 1. Bisa ya, diikutin yang ini ya. Yang kotak hitam. K, N-nya saya ubah jadi 2 pangkat K. Yang ini nih, bagian ini, saya ubah menjadi, saya abaikan dulu floor-nya, menjadi N per 2 menjadi 2 pangkat K minus 1 ditambah 1. Bisa? Maka kalau saya punya 2 pangkat K minus 1, saya akan punya ini. Kalau saya punya 2 pangkat K minus 2, saya akan punya 2 pangkat K minus 3 ditambah 1. Kalau saya punya 2 pangkat K minus 3, lihat polanya aja. Gitu kan? K di sini K minus 1, ininya plus 1. K kalau K minus 1, K minus 2 plus 1. K minus 2, gitu ya. Nah, maka berikutnya saya akan elaborate bagian ini aja. Nih, lihat ke sini tuh. Lihat ya, maka saya akan punya T 2 pangkat K minus 2 ditambah 1 ditambah 1. Ini 1 yang atas. Bisa? Terus lanjut. Saya mau elaborate yang ini nih. Ini hijau. Maka saya akan punya T2 pangkat minus 2 ini saya ganti menjadi kayak gini yang pangkat K minus 3. Plus satunya ya. Plus 1. Terus saya masih punya plus 1 yang merah. Saya masih punya plus 1 yang hitam. Kelihatan polanya? Ini 3, 1, 2, 3. Kelihatan kan ya? Maka polanya saya akan punya T 2 pangkat K minus I, pakai M, L, J, boleh bebas, ditambah I. I. Gitu ya. Saya berhenti dulu. Ini yang saya sebut langkah pertama. Ini juga banyak yang salah biasanya. Kenapa salah? Karena nggak terbiasa. Nah, supaya terbiasa banyak latihan nulis. Ulang lagi, berulang-ulang. Pakai kertasnya itu untuk nulis. Kertas bekas juga boleh yang rapi ya. Ini yang kedua. Simpulkan polanya. Ini 3, 1, 2, 3. Kalau kalian nggak bisa infer pola, itu biasanya di sininya salah. Pas bagian elaborasi, substitusinya ini salah. Kalau salah, kalian akan susah dapetin pola. Ya, ya gitu ya. Yuk, lanjut. Saatnya, langkah ketiga, kita libatkan kondisi basis. Basisnya adalah, ini basis ini ya, T
1 sama dengan 0. Lihat, ini agak berbeda sama sebelumnya. T1 sama dengan 0 kan? N-nya 1 kan? T1 sama dengan 0. Terus saya juga punya di sini nih. Saya punya di situ tuh T 2 pangkat K minus I. Sama dengan berapa? Gak tahu saya. Nah gitu ya. Kalau saya pengen ini adalah jadi nilai basis, maka dia akan jadi 0 juga kan? Sama nilai basis. Nah di sini kalian mulai salah. Lihat. Berarti saya tuh pengen ganti I-nya kan? Supaya saya bisa dapat TN gitu. Gimana cara mendapatkan nilai I kalau saya punya dua persamaan ini? Nah, maka dari dua persamaan itu kalian akan punya 2 pangkat K minus I sama dengan 1. Saya berhenti dulu. Ya, nggak sabar. Bersabarlah Ibu, cepetan Bu ya. Saya diikutin sampai sini? Aman? Bisa Bu, aman. Nah, ini kan sama aja. 1 itu, saya agak ke samping. 1 itu kan 2 pangkat 0 ya. Maka K minus I sama dengan 0. Maka kalian akan punya I sama dengan K. Oke? Ah, saya gunakan ini I sama dengan K ke sini. Pada saat I sama dengan K, saya akan punya T, sebentar, 2 pangkat K ya. 2 pangkat K, saya yang bersalah nulis. T, I-nya saya ganti sama K, 2 pangkat K minus, karena I sama dengan K ditambah, I-nya tadi apa? K kan? 2 pangkat 0, 1. T1 tadi berapa? 0. Ingat ya, ini kan K minus K 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Berarti T1 kan? T1 tadi 0 ditambah K. Selesai Bu? Belum ya kan T2 pangkat K. Yang dicari tadi kan TN. Maka tadi saya misalkan N sama dengan 2 pangkat K. Kalau kalian punya kayak gini, itu selalu K-nya adalah log N basis 2. Oh, penulis basis 2, 2 di sini atau 2 di atas sama aja. Ini mau tulis kayak gini juga boleh. Duanya nempel ke atas ya. Maka kalau T 2 pangkat K sama dengan K, ini kan, ini kan sama aja. Bentar. Maka TN-nya adalah berapa? Log N basis Big Theta log N. Yuk renungkan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini tuh susahnya itu kalian nggak teliti pada saat mengelaborasi di langkah pertama ini. Makanya yang bagian ini yang saya tunjuk merah, spidol merah di sini nih, potretan yang di sebelah kanan, tetap tulis untuk jadi panduan kalian supaya nggak salah. Iya. Jadi kalau kita simpulkan, saya geser ke sana. Algoritma Imprek ini menghitung banyaknya jumlah digit dari bilangan biner untuk suatu bilangan positif adalah log n. Komentar, pertanyaan?
Saya kasih waktu 2 menit. Mau kalian cuci muka, istirahat, minum. Nanti kita akan bahas yang terakhir ini. Tapi susah dari yang tadi. Iya, ya 2 menit istirahat. Kamar mandi, ambil air minum. 11.37 saya akan mulai lagi bahas satu soal terakhir yang paling susah. Saya kasih tahu tips triknya supaya kalian nggak salah. Kalau ada pertanyaan, boleh. Tempat saya lagi azan, suaranya kencang banget. Kita diam dulu ya, supaya suara saya nggak berlomba sama suara azan. Eh, saya belum cek persen sih ya. Hehehe. Ini banyak banyak yang muncul di Zoom tuh artinya kalian beneran ngikutin kuliah atau enggak?
I tell you. Kita cek presensi dulu ya. Febrian Putra Narendra. Hadir, Bu. Siapa yang hadir? Febrian, Bu. Oh itu kalau di kelas nggak pernah muncul ya. Narendra, terserah kalian. Narendra nggak ada. Dava Ramadhani, Arya Pradana, Hadir, Bu. Zaki Zakaria, Zaki hadir, Bu. Alfian Rifat, Daren, Hadir, Bu. Deren hadir. Tiara, Hadir, Bu. Adam Satria, Hadir, Bu. Hadir. Abian Moksa, Hadir, Bu. Johannes, Ada, Bu. Fazli, Sidki, Hadir, Bu. Abdan Hanif, Hadir, Bu. Azmi Najib, Zidan, Pandora Nagari, Hadir, Bu. Salisa Hansa, Hadir, Bu. Naufal Nabani, Hadir, Bu. Fadli, Hadir, Bu. Rafa Ahmad, Hadir, Bu. Lutfi Gani, Hadir, Bu. Muhammad Faras Mumtaz, Hadir. Zesika Neisa, Fahri Nur, Hadir, Bu. Yafi Alifuddin, Ibu. Zidan Mardiko, Hadir, Bu. Safwat Raihani, Hadir, Bu. Calista, Nurendra Rifat, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Standar, Nurendra, Siti Zahrotun, Hadir, Bu. Ilman Syah, Ilman Hadir, Bu. Syah, Dewi Farhan, Cindy, Oba Adla, Cindy Hadir, Wiguna. Bu. Badla, badla. Oba Adla, Hadir, Bu. Badla, Bu. ini yang saya lakukan supaya kalian tahu. Fatan Firdaus, Atan hadir, Bu. Firasi Azizi, Hadir. Safi Syaputra, Hadir, Bu. Hakim Faizul Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu. Hafiz Akbar. Ya banyaknya. Hafiz, nggak ada. Ahmad Zaki. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hafiz Apa? Siapa? Hafiz Akbar hadir, Bu. Yafi Ibrahim, Hadir, Bu. Choicy Prima, Hadir. Arif Fauzan, Yoni Marietta, Kumayel, Hadir, Bu. Arif Fauzan ada di situ tapi nggak nyaut. Eh, Yoni juga ada tapi nggak nyaut. Permisi, Bu. Atas nama Narendra tadi, Muhammad Narendra. Tadi habis dari kamar mandi, Bu. Bu, permisi atas nama Azmi juga sama. Habis dari kamar mandi. Apa? Gimana? Cepetan. Muhammad Narendra, Bu. Beneran dari kamar mandi. Ah, sudahlah, terserah kalian mau bohong atau enggak, bukan urusan Bu. saya. Bu, sama Makasih, Apa Bu. lagi tadi? Azmi, Bu. Mohon maaf. Tadi Iya, saya maafin. Terserah. Udah ya. Ya nggak nyaut berarti udah. Kalian bukan lagi anak TK, SD, atau SMP, atau bahkan SMA. Kalian udah manusia dewasa. Bertanggung jawab atas apapun yang kalian lakukan sendiri. Ya. Jadi
bedanya kuliah sama pendidikan dasar, makanya disebutnya bukan pendidikan dasar. Pendidikan dasar dan menengah itu kan SD sampai SMA. Di situ kalian benar-benar diajarin berbagai hal gitu. Kalau udah kuliah, kalian dianggap sebagai manusia dewasa yang sudah bisa bertanggung jawab atas perbuatan kalian sendiri. Terakhir ini, yang tadi saya nggak jelasin yang ini, kalian pelajari sendiri kenapa Bu Emma nulisnya kayak gitu, cari tahu. Ya, gampang itu harusnya. Yuk, kalau saya punya ini, lihat algoritmanya kayak gimana sih Bu? Nggak tahu saya, nggak tahu. Fokus saya di sini untuk kali ini waktu tersisa berapa? Sekitar setengah jam lah ya. Waktu saya tersisa 45 tambah 10, 15 tambah 10, 25 menit, 20 menit. Eh, saya pengen kalian bisa memahami tips dan trik bagaimana menyelesaikan relasi rekuren seperti ini untuk kemudian mendapatkan kompleksitas waktu. Itu ya. Ikutin ya. Lihat, biasanya kalau ada soal-soal yang ada per 2 seperti ini, selalu dimisalkan dengan N sama dengan 2 pangkat K untuk memudahkan hidup kalian. Bisa nggak sih Bu kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa nggak sih kalau kita melakukan substitusi, tapi si apanya itu N-nya nggak kita misalkan 2 pangkat K begini, bisa aja pakai pecahan. Lanjutin nanti substitusinya, bisa juga ketemu polanya. Nggak masalah, tapi harus hati-hati di bagian pecahan itu ya. Yuk, kalau saya punya kayak gini, saya geser ke sana. TN 2T, sama dengan 2T, N per 2, N minus 1. Saya misalkan N sama dengan 2 pangkat K, maka T2 pangkat K akan menjadi 2T kalau N per 2, 2 pangkat K minus 1. Ini udah saya jelasin tadi ya. Terus ada N di sini, Bu. N ini kan 2 pangkat K tadi. Nah, ikutin aja. 2 pangkat K minus 1 ya nggak diapa-apain. Karena nggak berubah kan. Itu ya. Kalau sampai di waktu yang sekarang, di soal yang kesekian, kalian masih nggak tahu gimana caranya ngubah N per 2 menjadi seperti ini, kok karyanya kalian kebangetan ya. Kan dari tadi kita udah bahas nih, ya kalian tadi nggak nyimak. Kalau nggak nyimak, tanggung resikonya sendiri, kalian harus cari tahu kenapa bisa seperti ini. Gitu ya, jangan minta dosennya untuk ulang-ulang terus. Udah dijelasin tadi panjang lebar. Yuk, perhatikan. Kalau saya punya T 2 pangkat K sama dengan begini, maka selalu biasakan nulis di bagian sampingnya seperti ini. Kalau T 2 pangkat K begini, maka kalau saya punya 2 pangkat K minus 1 sebagai parameter, saya akan punya 2 pangkat K minus 2 deh. Kalau ini K minus 1, ini kan 2 pangkat K kan? K-nya sama, maka ini menjadi 2 pangkat K minus 1. Minus satunya biarin aja. Yuk, sekali lagi. Kalau saya punya parameternya adalah 2 pangkat K minus 2, sama aja ini. Gitu kan? Minus 2, minus 3, ini jadi minus 2. Sekali lagi. Kalau kayak gini, ini minus 1, minus 2, minus 3. Kalau pola aslinya seperti ini nih, maka ini tuh keterampilan ngitung dan ya dikombinasikan dengan kemampuan kalian memahami. Itu ya, saya udah siapin ini untuk saya substitusikan nanti ke sini dalam rangka mencari pola. Yuk, lakukan langkah pertama dulu. Saya mau ngubah ini nih, ini aja. Yang lainnya berarti tetap kan? Yang saya mau ubah adalah 2 pangkat minus 1 aja. Saya pakai yang merah di sini. Maka duanya saya tinggalkan. Nah, ininya tetap ya. 2 pangkat K minus 1. Yang saya ubahkan yang di sini aja. Pindahin itu tuh, yang dari sana merah. 2 pangkat, salah. Plus ya. Plus
minus 1. Ini plus plus. Terus bisa dipaham? Lanjut. Artinya apa tuh kalau diem? Suara saya masih kedengeran ini? Masih Masih, terdengar. Bu. Masih, Bu. Kayaknya masih pada loading, Bu. Oh, Masih pada ini, memperhatikan dulu, Bu. Sedang ya, dekat. udah? Nah, sekarang yang hijau. 2 pangkat minus 2. Entar saya elaborate dulu ya. Ini ada banyak tanda kurung. Saya keluarin dulu. Yang kan dalam tanda kurung ini saya keluarin. Tetap ya yang di sini. Yang dalam tanda kurung ini saya keluarin. 2 kali ini berarti 2 pangkat 2. T. 2 pangkat K minus 2. 2 kali ini. 2 kali 2 pangkat K minus 1. Minus 2. Saya keluarin kurungnya. Saya copot kurungnya. Maka saya akan punya seperti ini kan. Saya gampang ini mah. Ayolah. Lapar Bu. Udah lah alasan. Lanjut, Namanya Bu. belajar. Aman ya? Namanya belajar Oh, ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Susah payahnya belajar ya harus begitu. Nah, coba perhatiin. Saya mau ada yang mau saya satuin di sini. Kalian lihat ini nggak? Ini sama ini nih. Kalau saya punya 2 kali 2 pangkat K minus 1, ini kan sama aja dengan 2 pangkat 1 ditambah K minus 1. Saya satuin, karena perkalian kan, saya jumlahin semuanya. Maka 1 sama satunya habis kan? Sama dengan 2 pangkat K. 2 pangkat K tambah 2 pangkat K ada 2 kali ya. Ya kan? Maka saya akan punya ini nih, 1, 2. 2 kali 2 pangkat K. Saya masih pakai yang sama. Susah nih di sini nih. Ini yang angka 1 sama 2, saya satuin. Saya akan jadi punya 2 kali 2 pangkat K. Gini aja dulu, 2 kali 2 pangkat K. Minus 2 sama minus 1, jadi minus berapa? Minus 3. Minus 3. Saya. Ini baru satu nih, baru yang apa merah. Yang baru ini kan. Baru yang T2 pangkat K minus 1. Nah, sekarang saya mau ubah yang ini, yang hijau ini. Supaya satu kali lagi, supaya kita bisa dapat pola. Saya tulisin dulu. Nah, saya kan mau ubah yang hijau aja nih, T2 pangkat K minus 2 ke sini kan. Maka yang lainnya biarin aja. Saya sediakan kurung dulu. Ini tambah. Kalau kalian belum terbiasa, tulis aja gini dulu. Supaya mencegah salah gitu ya. Terus yang hijau ini, pindahin yang ini nih. Bu, drag and drop ke sini nggak bisa, harus ditulis. Pangkat T, ya, 2 pangkat K minus 3, ditambah, ini nih, 2 pangkat K minus 2, minus, lepasin kurungnya. Saya lepasin kurungnya, ntar ya, ini saya tulisin yang aslinya, biarkan, supaya nggak ketinggalan. Saya lepasin kurungnya. Ini saya lepasin berarti 2 pangkat 3, tuh lihat mulai kelihatan polanya. Betul kan? Ini saya kali ini sini, ini jadi minus 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 minus 1. Coba ya. 2 pangkat 2 dikaliin sama 2 pangkat K minus 2. Ini kan sama dengan 2 pangkat K. Karena 2 sama minus 2-nya hilang kan? Tambah 2 pangkat K. 2 pangkat 2 dikaliin 2 pangkat K minus 2. Ini nih, saya pindahin saya geser ke sini. Ini kan jadi pangkatnya dijumlahin semua kan? 2 sama 2-nya habis jadi 2 pangkat K. Nah, sambil kalian
resapi yang bagian hijau ini. Lihat, ada yang sama nih. 2 pangkat K, ini 2 pangkat K. Ada 3 kan? Ada 3 kali 2 pangkat K. Maka saya bisa satuin. Terus saya bilang susah. Bentar, ini saya agak belok. Random, random talk. Satu, Bu. Ngapain sih Bu kita nulis kayak gini? Jadi kalau saya kerja di bank kan nggak saya jadi direktur Pertamina nggak usah kayak ini. Ya tapi kalian untuk bisa lulus S1 dari Informatika Teli harus bisa minimal C ya. Dapat nilai C kan minimal untuk bisa lulus. D nggak lulus kayaknya. C lah. Ya harus bisa lah. Oke ya. 2 pangkat K tambah dua kali 2 pangkat K berarti 3 kan? 3 kali 2 pangkat K. 3 kalinya 2 pangkat K. -4 sama -3. -7. Bisa lihat polanya. 3, 3, agak angka 3, terus ada angka 7. Harus saya lihat di sini. Di sini 3, di sini 7. 3 ini kan sama aja dengan 2 pangkat 2 -1. Nah, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 kan? 7 sama. 2 pangkat 3 -1. 2 pangkat 3 8 kan? 8 kurangi 1, 7. Ini. Nah, maka kalian akan punya 3, 3, 3, 3. Maka, saya dapat pola deh. Polanya adalah 2 pangkat I kali T, 2 pangkat K minus I, tambah I, 3 kan? I-nya I, yang 3 ini ganti jadi I semua. 2 pangkat K minus 7 tadi apa? 2 pangkat 3 minus 1 ya? Kalian akan punya 2 pangkat I minus 1. Susah kan? Wow. Saya berhenti dulu. Question, comment? Salah, salah. Aku tadi kenapa harus diubah ke 2 pangkat 3 mini? Good question. Kalau kalian biarkan ini ya, ini 7, mau gimana? Kan nggak bisa, karena di sini pada saat ini itu, pada saat K-2, di sini -3 kan? Yang lainnya udah ada pola 2. Pada saat ini K-3, ini 3, tiba-tiba ada angka 7. Kalaulah di sini tuh angkanya konstan -1 terus, nggak masalah. Tapi kan ini beda. Di sini -1, di sini -3, di sini -7. Nih. Pada saat pangkatnya K-1, ini -1 kan. Pada saat pangkatnya ini nih, ikutin bolpen saya. Pada saat pangkatnya K-2, dia -3 kan, ada konstan nanti. Pada saat pangkatnya -3, K-3, ini 7. Nah, kita harus cari pola dari angka-angka ini kan. Gitu. Maka yang paling mudah adalah karena di sini ada 2 pangkat. Intuitif ya, ini gimana caranya bisa dapat kayak gitu sih, Bu? Ini 2 pangkat 1 minus 1. Ya kan? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Latihan, makanya saya bilang. Kok itu bisa cepat langsung nemuin kayak gini? Ya, latihan. Latihan ya, nanti banyak-banyak latihan, maka kalian akan punya kamus pola. Ketika menemu kayak gini, akan bisa menghubungkan berbagai pola itu. Itu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Lanjut? Belum selesai kan ini? Susah kan ini? Banyak orang. Latihan dia. Keluar kayaknya di ujian. Kayak dosennya kreatif-kreatif kalau bikin soal. Nah, bagian ini, lihat tangan saya. Ini adalah tahap pertama. Elaborasi dalam bentuk substitusi. Ini nih, ini harus kalian substitusikan ke sini. Gitu. Lihat, yang merah saya ganti sama yang merah. Yang hijau di sini, saya ganti sama yang hijau di sini. Dan seterusnya. Yang hitam nih, gini. Sampai akhirnya saya dapat pola seperti. Nah, langkah ketiga,
saya harus mulai memasukkan kondisi basis. Lihat basisnya tadi apa? Kalau N-nya 1, dia 0. Saya bisa bilang kalau kayak gitu di basis, kalau T-nya 1, operasi dasarnya adalah 0 kali. Caranya gitu ya. Kalau pada saat N sama dengan 1, operasi dasar yang dieksekusi sebanyak 0 kali. Ya, dari sini nih. Tuh, operasi dasarnya adalah 0. Nah, saya masukin itu ke pola ini. Lihat, ini nih. Saya ngasih satu kesulitan di sini. Saya udah punya pola kayak gini, Bu. Saya juga udah tahu kondisi basisnya gini. Gimana cara masukin ke sini. Lihat bagian ini. Selalu bagian itu deh pokoknya. Jangan ke yang lain. Karena yang kita punya di basis itu kan T sesuatu ya. Maka yang harus kita cari di pola ini adalah T sesuatu juga. Oh, saya tahu di situ, Bu, di sini. Kalau saya pengen masukin angka basis, maka 2K minus I-nya harus 0, gitu kan? Maka kalau kayak gitu, 2 pangkat K minus I sama dengan 1 atau 0? 1, Bu. Nah, 1 ini. Bukan 0 ya. Ini kalau ketemu dosen, perhatiin dia tuh ngomong apa, tips triknya apa gitu. Maka K minus I sama dengan 0. Kok bisa, Bu? Karena 1 adalah 2 pangkat 0. Gitu ya. Maka K minus I sama dengan 0. I-nya sama dengan K. Yuk, saya udah ngomong ini berkali-kali kayaknya hari ini. Jangan lupa. I sama dengan K. Ganti masukin ke sini. Maka jika I sama dengan K, pada saat suatu saat I sama dengan K, N-nya, sini aja ya. Panjang soalnya. TN-nya akan menjadi, ya, I-nya diubah jadi K semua. 2 pangkat K, T, 2 pangkat K minus K ditambah I-nya ubah jadi K, K-nya biarkan apa adanya, kurung 2 pangkat K minus 1. Nah, udah sampai kayak gini, ini cuma butuh keterampilan matematika dari kalian. 2 pangkat K, 2 pangkat 0 jadinya kan? 2 pangkat 0 berapa? 1. T1 berapa tadi? Ah, T1 kan 0. Kali 0. Habis kan? Ini K, 2 pangkat K. Saya keluarin kurungnya ya. Minus 2 pangkat K plus 1. Ini habis kan? Yuk, perhatikan. K sama 2 pangkat K. Saya bisa bilang ini adalah eh, mereka sama-sama punya 2 pangkat K ya. 2 pangkat K, K minus 1 ditambah 1. Itu kan? Nah, yuk balikin lagi. Tadi saya misalkan gini. N sama dengan 2 pangkat K. Maka K sama dengan log N basis 2. 2 pangkat K tadi apa? Jadi N, K adalah log N basis 2 minus 1 tambah 1. Kalian mau elaborate jadi N log N basis 2 minus N plus 1 boleh. Maka kompleksitas algoritmanya adalah N log N basis 2. Renungkan dulu, perhatikan dulu. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Gue mau nanya, Yes. itu kenapa jadi 2 pangkat K dikali K minus 1? 2 pangkat K-nya dari mana? Masih? Yang di atas N log 2N. Ini? Ya, kenapa jadi 2 pangkat K? Ini nih.
Mereka sama-sama punya 2 pangkat K kan? Ini saya kelompokin aja. Ya. 2 pangkat K kali K. Ini kan sama aja kalau saya lepasin kurungnya kan sama jadi kayak gini. Ini nih yang saya lingkerin. Kalian nggak mau ubah kayak gini juga boleh langsung ya. Langsung juga bisa. Ini kan? Ini kan Oh iya, pengelompokan aja. oh Kalau iya Bu, misalnya ngerti-ngerti. gitu ya. Ya, Nah, sip. Kalaupun misal ini langsung aja yang dari sini. Bu, saya tahu Kak ada log N ya. Ini nih, cara lain. Hasilnya nanti sama kok. Ini langsung kalian ubah jadi K adalah log N, Bu, saya tahu. Ya kan? K log N itu dia. N dikali 2 pangkat K. 2 pangkat K. K adalah log N. Pusing tuh sini kan? Minus 2 pangkat K, 2 pangkat log N tambah 1. Kalian tahu nggak ini tuh apa? Kalau kalian masih ingat rumus log-log kan? Ingat rumus log-log kan? Kalau saya kasih rumus kayak gini, kalian ingat-ingat ya. A log X, A pangkat log X, basisnya adalah B, ini sama dengan X log A basis B. Ditukar aja. A pangkat log X, basisnya B, itu sama dengan X log A, basisnya B. Ditukar. X sama A-nya ditukar posisinya. Maka kalau kalian punya kayak gini nih, 2 pangkat log N basis 2 sama dengan N log 2 kan? Basis 2. Log 2 basis 2 berapa? 1 kan? N pangkat 1 sama dengan N. So, ini tuh sama saja dengan N. Maka kalian bisa nulisin, N-nya saya pindah ke depan, N log basis 2 N minus, ini N kan? N plus, sama aja nih. Sama aja kan? Sama ini. Cuma kalian tuh suka salah di sini. Ada suatu log N dikali sama 2 kayak gini tuh sama kalian yang dikaliin itu N-nya nih. Ini dikali N dikali ini. Ah, udah salah kemana-mana tuh. Kalian tahu ini adalah 2 log N tuh N. Maka ini akan jadi kalau kalian salah gitu ya. Saya kasih tahu. Udah sampai hafal jawaban salah mahasiswa. Log, aduh, gak enak. Kalian tuh gini, suka salah begini. Log 2 N dikali 2. Kalian udah tahu udah sampai sini benar. Ini kan? Minus 2. Ini yang salah ya. Saya kasih tahu kalian kadang salahnya di mana. Sama dengan kalian tahu bahwa ini tuh adalah N. Ini kan? Dari mana Bu? Dari rumus yang ini tadi. N kan? Minus. Oh, ini minus N. Salahnya itu di sini. N kuadrat. Kalian tahu duanya bisa dikeluarin? 2 log N. Minus N plus 1. Wah, makanya buktetannya adalah salah kan? Jauh beda kan namanya. Gara-gara apa coba? Nah, kalian ini loh. Kalian kalikan dia. Padahal kan N yang di sini tuh punyanya log kan? Ya ini terjadi beneran. Maka ini salah. Gitu ya. Hati-hati. N di sini tuh berdiri sendiri. N yang di sini yang saya kasih tanda panah itu miliknya si log. Nggak boleh dikaliin sama N yang di sini. Salah nih, salah. Dari salah kan? Jadinya big theta-nya ini N, sementara yang diminta adalah ini big theta N log N. Ini juga bro. Ini benar. Benar ini benar. Ini salah. Sampai apa kan jawaban salah mahasiswa. Jangan diikutin ya. Salah itu.
Ada pertanyaan? Kan ya? Yuk, renungkan dulu. Ah, nggak kelihatan bawah. Pertanyaan, komentar? Yuk, sebelum waktunya habis, saya hitung mundur. Mumpung ketemu dosen tuh nanya. Kalau malu-malu, ntar Bu, saya kayak butuh merenungkan dulu di kosan. Saya mesti nulis sendiri dulu. Ah, boleh. Gitu ya. Bisa nanya ke asisten. Kalau sungkan nanya ke saya. Kalian kelas 03, asistennya tuh Raya bukan? Betul, Bu. Bener ya, bener ya? Iya, Bu. Tanya ke Raya. Saya hitung mundur 10. Kalau nggak ada yang nanya, saya tutup. 9, 8, 7, 6, 5, 1. Nggak ada? Saya stop share. Saya stop record.